Lagi pula ada Ayang Nakin di sana. Mohon maaf. Ya itu saja. Saya hanya mengabarkan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tuan Kamarito. Saya kira Tuan Kamarito tidak akan memberitahukan kepada mereka, tuan-tuan ini. Saya pikir ini lebih penting daripada pembicaraan kita. Lebih baik saya datangkan sekalian. Saya akan mendengarkan dari kejauhan. Baik. Baiklah, Tuan Kamarito. Terima kasih. Anak polok kejepit. Kamarito pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa saya sedikit terhibur dengan adanya Tuan seperti ini dengan Tuan Kamarito. Nah, ternyata Tuan Kamarito teralihkan juga penglihatannya. Itu yang Tuan. Jadi seperti ini. Saya melihat dari kejauhan. Tuan-tuan sekalian harus melangkah lebih berhati-hati, Tuan. Karena yang sejatinya tempat di atas sana adalah tempat yang sangat berbahaya. Tempat yang penuh dengan kesamaran. Tempat yang penuh dengan kedustaan. Dan tempat yang penuh dengan subhat. Jangan sampai tuan-tuan sekalian mendengarkan informasi yang sejatinya tuan-tuan sekalian belum mengetahui sumbernya. Begini Tuan Afin. Tadi sore kami perundingan mengenai Raja Gandhi. Jadi kami berempat merasa kami itu melakukan sebuah kesalahan yang besar. Yaitu kita masih dalam penyamaran pada saat bertemu dengan Raja Gandhi. Dan Raja Gandhi itu saat ini dalam keadaan tidak mengerti bahwa kita itu sebenarnya manusia. Nah, apakah dengan kita jujur itu kita membuat masalah? Saya pikir Raja Gandhi itu baik ya. Kalau misalnya kita berkepanjangan bohongnya, takutnya nanti jadi masalah di ujung gitu. Betul. Itu dia. Seperti itu, Tuan. Saya rasa Tuan bertemu dengan raja yang bijaksana dan raja yang peduli dengan rakyat. Iya. Kepedulian itu dilandasi dengan rasa keadilan dan rasa kasih sayang. Jika Tuan mengakui dan meminta maaf dengan tulus, nanti kita sampaikan kepada beliau bahwasanya Tuan berbohong ada tujuan dan ada maksud. Ya. Apakah Tuan untuk menuju ke atas masih dalam kesusahan? Untuk malam hari ini rencananya kita mau naik ke atas Tuan Hakim. Apalagi dengan kita nanti katanya mau dikasih pengawal juga dari kerajaan Raja Gandhi itu. Tegusuk Gandhi. Nah, harapannya kan nanti ada perlindungan, ada apa, kita aman naik ke sana. Kita juga udah pakai topeng gitu Tuan Hakim. Baiklah Tuan, begini Tuan, saya akan memberikan suatu informasi dan pengetahuan kepada Tuan. Izinkan saya jika Tuan mengizinkan, maka saya akan mengutarakannya. Silakan Tuan Hakim. Jadi seperti ini Tuan. Tempat yang dimana akan Tuan tuju adalah Batu Terbang. Tempat berkumpulnya informasi-informasi dari makhluk-makhluk gaib yang katanya mengambil informasi dari langit. Bukankah seperti itu Tuan? Iya Tuan Hakim. Ya. Perlu Tuan ketahui yang sejatinya Tuan, tidak ada suatu makhluk pun untuk saat ini mereka bisa mencuri informasi yang ada di langit sana Tuhan. Walaupun dari golongan manusia, dari golongan jin, bahkan golongan malaikat. Mungkin Tuhan sering mendengarkan informasi-informasi yang saya sampaikan. Nah, iya Tuan Hakim. Jadi seperti ini Tuhan. Akan saya ceritakan. Cek suara, cek gambar, cek suara, cek gambar. Dari sejarahnya. Orang yang pertama kali
yang mengetahui ilmu tentang hal semacam ini adalah Nabi Idris alaihissalam. Di dunia ini sebenarnya apa-apa bisa kita hitung, Tuhan. Untuk saya sendiri bisa mengetahui hal-hal semacam itu memang saya berunding dengan pemimpin-pemimpin dari golongan awan ataupun aun, Tuhan. Yang dimana rundingan itu ada sabda dari alam yang kemudian kami rumus dengan menggunakan ilmu falak. Ilmu falak sendiri dahulu kala digunakan oleh Nabi Idris alaihissalam untuk melihat perbenderaan antara planet-planet dan bintang-bintang. Di setiap planet dan setiap bintang memiliki massa dan energinya masing-masing yang berdampak kepada bumi dan pada alam kami, Tuhan. Yang sejatinya sabda alam adalah gelombang yang tercipta dari alam itu sendiri, yang tanda-tandanya jelas dan pasti bisa kita rumus. Sehingga ketika saya mengucapkan kabar itu kepada tuan-tuan sekalian, insya Allah, dan yang Tuhan hadapi untuk saat ini berkemungkinan besar makhluk hidup di sana. Mereka mengambil informasi dari hal-hal yang belum pasti dan hal-hal yang pasti juga. Akan tetapi Tuhan, memang di dalam ilmu falak ada yang namanya ilmu nujum. Ilmu nujum. Benar, Tuhan. Ilmu nujum adalah ilmu ataupun pecahan dari ilmu falak. Ilmu nujum adalah ilmu meramal. Tapi kiblatnya falak itu. Benar. Akan di sini ada penambahan-penambahan yang ditambahkan oleh orang ahli-ahli nujum dengan melihat sekiranya jika makhluk jin yang menghitung menggunakan ilmu nujum, berkemungkinan makhluk jin itu melihat dari pergerakan. Contohnya, mau ada gempa bumi, makhluk jin itu mungkin saja merasakan adanya pergerakan bumi yang suatu saat akan menimbulkan gempa bumi yang dahsyat. Akan terjadi puting-beliung. Ya, Jika makhluk jin seperti kami itu bisa melihat arah angin datang dari mana, tingkat kebasahannya bagaimana. ya. Seperti itu, Pak. Yang kalau dari informasi itu nanti bisa dikembangkan jadi potensinya di mana gitu. Potensi puting-beliungnya di mana gitu. Benar, Tuhan. Kenapa suka apa sih ya? Ya betul-betul. Mas mau satu nujum. Akan tetapi sangat beda dengan apa yang saya sampaikan kepada Tuhan sekalian. Perlu Tuhan ketahui, yang saya sampaikan adalah sabda alam dan rundingan dari golongan Aun dan raja-raja Aun, Tuhan. Agar manusia semakin waspada dan manusia gemar beribadah dan manusia memperbaiki ibadahnya, Tuhan. Ya, ini untuk pengetahuan ya, sedulur. Ya, simpulan. Ilmu falak adalah inti dari ilmu nujum. Ilmu nujum adalah ilmu perkembangan dari ilmu falak. Yang dicampur itu ya. Banyak hal itu. Banyak hal. Banyak unsur ya. Oknum mah misalkan gitu. Lain kali akan saya jabarkan lebih jelas, Tuhan. Sebelumnya mohon maaf, Tuhan. Saya akan undur diri. Karena saya merasakan ada sosok makhluk yang Tuhan temui. Raja Raja Sugandi. Gandhi, Sugandi. Saya mohon maaf. doakan semoga kami tidak terjadi makhluk. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.